Rob Font, seorang petarung asal Amerika Serikat, ia terlibat dalam dunia MMA sejak tahun 2011. Debut profesionalnya menjadi awal dari perjalanan gemilang yang dipenuhi dengan keterampilan mengesankan dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Sebelum melangkah ke panggung UFC, Font menjelajahi berbagai promotor MMA di Amerika, mengukir rekor cemerlang dengan 9 kemenangan dan hanya 1 kekalahan dalam rentang 3 tahun. Dikenal sebagai seorang striker ulung, Font mengandalkan kombinasi pukulan dan tendangan untuk menjatuhkan lawannya. Kecepatan dan kekuatan pukulan yang dimilikinya, bersama dengan akurasi dalam setiap serangannya, membuatnya menjadi ancaman serius di dalam oktagon. Font membangun reputasinya di CS MMA, di mana ia berhasil meraih sabuk juara kelas bulu sebelum akhirnya menarik perhatian UFC. Debutnya di UFC pada tahun 2014 membawa perubahan divisi untuknya, dengan ia turun ke kelas bantam. Meskipun datang dengan predikat jawara kelas bulu, perjalanan karir Font di UFC tidak selalu konsisten. Dalam 3 tahun terakhir, dari 5 pertandingan yang diikuti, ia hanya mampu meraih kemenangan 1 pertarungan saja. Saat usianya kini telah mencapai 36 tahun, tantangan untuk mempertahankan posisinya dalam ranking 10 besar menjadi semakin sulit, terutama di divisi yang penuh dengan kompetisi sengit. Deiveson Figueiredo, seorang petarung MMA asal Brasil. Berkat keahliannya dalam jiu-jitsu dan boxing, Figueiredo telah menjadi salah satu petarung paling menonjol di kelasnya. Ia memulai debutnya di UFC pada tahun 2017 di divisi kelas terbang, satu divisi di bawah kelas bantam. Sejak saat itu, Figueiredo mengukir kemenangan-kemenangan penting, menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa. Pada tahun 2020, Figueiredo mencapai puncak karirnya dengan merebut gelar juara dunia UFC kelas terbang. Ia memenangkan sabuk juara setelah mengalahkan Joseph Benavidez. Selain kemampuan yang terampil, ia juga terbukti memiliki mental juara yang hebat. Ia pernah kehilangan sabuk juaranya, namun ia dapat merebutnya kembali dari tangan Brandon Moreno. Sudah kenyang pengalaman di kelas terbang, pada tahun 2023 akhir silam, ia memutuskan untuk naik ke kelas bantam. Datang dengan status mantan jawara kelas terbang, ia dapat memenangi pertandingan pertamanya di divisi ini dengan mengalahkan Rob Font, petarung ranking 10 di divisi ini. Di usianya yang sudah menginjak 36 tahun, rasanya sulit untuk ia bisa menggapai kesempatan mendapat pertandingan perebutan gelar di divisi yang sangat kompetitif ini. Namun, Figueiredo terus menunjukkan semangat dan dedikasi, mengejar ambisi lebih tinggi di panggung MMA yang penuh tantangan ini. Dengan catatan karirnya yang mengagumkan, Deiveson Figueiredo tetap menjadi salah satu figur menarik di UFC. Song Yadong, bisa dibilang ia adalah satu-satunya petarung asal Asia yang berkompetisi di divisi ini. Ia berasal dari Cina. Meskipun perjalanan awalnya di dunia MMA di Cina tidak begitu impresif, dengan pencapaian 11 kemenangan dan 5 kekalahan, namun segalanya berubah ketika ia memasuki panggung UFC pada tahun 2017. Di UFC, ia mengalami peningkatan dalam permainannya. Ia dikenal dengan gaya bertarungnya yang agresif dan cepat. Dari awal debutnya ia memperoleh kemenangan streak selama 7 pertandingan, bahkan ia sempat mengalahkan Marlon Vera, petarung yang masuk di jajaran ranking 5 besar. Naas kemenangan berturut-turut itu harus terhenti oleh lawan yang tangguh, Killer Phillips. Meskipun begitu, Song Yadong tetap menjadi salah satu potensi besar dalam divisi ini. Dengan catatan 10 kemenangan dan 2 kekalahan di UFC, Song Yadong, yang masih berusia 26 tahun, jelas memiliki masa depan yang cerah dan panjang di divisi ini. Pada bulan Maret mendatang, Song Yadong akan menghadapi ujian berat. Ia dijadwalkan untuk bertarung melawan Peter Yan, seorang petarung yang telah membuktikan diri dengan pengalaman dan keterampilannya. Kemenangan atas Yan bisa menjadi langkah besar bagi Song Yadong, menambah cahaya sorot pada karirnya di panggung UFC. Pertandingan ini menjadi tantangan signifikan yang dapat membentuk narasi karirnya, dan apabila berhasil, nama Song Yadong akan semakin bersinar di olahraga yang penuh tantangan ini. Henry Cejudo, petarung ulung asal Amerika, menandai awal karirnya sebagai seorang pegulat yang gemilang. Puncak prestasinya terjadi pada tahun 2008 saat ia meraih medali emas di ajang Olimpiade yang digelar di Cina, meneguhkan posisinya sebagai salah satu pegulat terbaik. Pada tahun 2013, Henry memutuskan untuk banting setir dan menjelma menjadi petarung MMA yang menakjubkan. Dengan kekuatan gulatnya yang luar biasa, ia sering menggunakan teknik takedown dan ground and pound untuk menyelesaikan pertandingan-pertandingannya. Hasilnya, ia meraih sabuk juara kelas bantam di WFF MMA sebelum akhirnya bergabung dengan UFC pada tahun 2014.
Meskipun memiliki status jawara kelas bantam, debutnya di UFC ternyata di kelas terbang. Meski begitu, Cejudo menunjukkan dominasinya dengan memenangkan 4 pertandingan beruntun. Puncak karirnya datang saat ia mendapat kesempatan pertandingan perebutan gelar juara melawan Demetrious Johnson. Meskipun kalah pada pertemuan pertama, Cejudo belajar dari kekalahan tersebut dan berhasil mengalahkan Johnson 2 tahun kemudian, merebut sabuk juara kelas terbang pada tahun 2018. Setelah menguasai kelas terbang, pada tahun 2019 Cejudo membuat keputusan naik ke kelas bantam. Dalam pertandingan perebutan gelar melawan Marlon Moraes, ia menambahkan prestasinya dengan mencatatkan namanya dalam sejarah UFC sebagai petarung yang mampu meraih sabuk juara di 2 divisi yang berbeda. Ia pun bergabung dengan para petarung elit yang menyandang status double champion yakni Conor McGregor, Daniel Cormier, dan Amanda Nunes. Setelah ia meraih double champion, ia sempat menyatakan untuk pensiun, namun pada tahun 2023 ia kembali bertanding. Naas keputusannya untuk kembali bertanding harus dibayar mahal, ia kehilangan sabuk juara oleh Aljamain Sterling. Dengan prestasi prestis yang sudah diraihnya dan usianya yang kini telah mencapai 36 tahun, banyak pengamat memprediksi bahwa Cejudo mungkin akan mempertimbangkan untuk pensiun dari panggung Gemerlap MMA ini. Petr Yan, sang petarung asal Rusia, memulai karir profesionalnya di dunia MMA pada tahun 2014, menggebrak panggung Absolute Championship Berkut, sebuah promotor MMA yang berbasis di Rusia. Dengan keberanian dan agresivitasnya, Yan segera mencuri perhatian sebagai petarung yang tidak takut maju dan menyerang. Khasnya, dia sering memulai pertarungan dengan serangan pukulan dan terus menekan lawan dengan serangannya yang akurat. Prestasinya mencapai puncaknya di ACB pada tahun 2017, saat Yan menyabet gelar juara kelas bantam. Selama berkarir di Rusia, dia meraih 9 kemenangan dan hanya menelan 1 kekalahan. Tahun 2018 ia bergabung ke UFC, di mana dia membawa mentalitas juara kelas bantam dari Rusia. Debutnya di UFC dipenuhi dengan kemenangan, termasuk 6 kemenangan melalui pukulan, yang akhirnya membawanya ke kesempatan perebutan gelar melawan legenda UFC, Jose Aldo. Dalam pertarungan tersebut, Yan dan Aldo menampilkan keahlian striking mereka. Meskipun Aldo memberikan perlawanan sengit, Yan menunjukkan dominasi dalam teknik tinju dan pergerakan kaki yang efektif. Wasit akhirnya memberikan kemenangan kepada Petr Yan, yang dengan itu menjadi juara dunia kelas bantam UFC pada usia muda, hanya 26 tahun. Namun, keberuntungan Petr Yan tidak berlangsung lama, karena setahun kemudian ia kehilangan gelar juaranya kepada Aljamain Sterling. Kekalahan ini tampaknya memengaruhi mental Yan, dengan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan. Meskipun menghadapi tantangan dan di usianya yang kini menginjak 30 tahun, Yan, sebagai mantan juara, masih memiliki peluang untuk kembali merebut kejayaannya di divisi bantamweight UFC. Dengan kembali fokus dan semangat juang yang baru, Yan dapat menciptakan kisah comeback yang luar biasa dalam dunia MMA. Marlon Vera atau yang biasa dikenal sebagai Chito Vera, adalah seorang petarung yang berasal dari negara Ekuador. Ia masuk ke UFC pada tahun 2014 melalui turnamen pencarian bakat UFC yang bernama The Ultimate Fighter Latin America. Vera adalah petarung yang serba bisa. Ia memiliki keterampilan striking yang baik, serta kemampuan grappling dan ground and pound yang kuat. Vera juga dikenal sebagai petarung yang agresif dan tidak takut untuk mengambil risiko. Penampilan debutnya pun tidak berjalan dengan mulus, ia mengalami kekalahan melalui keputusan angka oleh petarung asal Meksiko yang bernama Marco Beltran. Penampilannya di UFC bisa dibilang tidak begitu konsisten, saat ini ia sudah mengalami kekalahan sebanyak 8 kali dan memenangkan pertandingan sebanyak 21 kali. Meskipun dia mungkin telah mengalami beberapa kekalahan, popularitasnya terus tumbuh karena sikapnya yang gigih dan keberanian yang dia tunjukkan di atas oktagon. Terlihat dari selama di UFC ia sudah 4 kali mendapat penghargaan sebagai pertandingan terbaik. Dan juga ia saat ini adalah satu-satunya petarung yang dapat mengalahkan Sean O'Malley, petarung yang saat ini menyandang juara kelas bantam. Pada tahun ini mereka dipertemukan kembali, apabila Chito Vera dapat merebut sabuk juara dari petarung yang berjuluk Suga tersebut, ini bisa menjadi sebuah cerita yang dramatis bagi karirnya. Cory Sandhagen, petarung berkebangsaan Amerika, memulai debutnya dalam dunia pertarungan profesional pada tahun 2015, menandai awal perjalanan karir yang luar biasa. Dalam 11 pertandingan pertamanya, Sandhagen berhasil meraih kemenangan dalam 10 pertandingan, termasuk mengukir prestasi mengesankan dengan menyabet sabuk juara kelas bulu pada tahun 2016. Pada tahun 2018, Sandhagen melangkah ke UFC, tetapi ia memutuskan untuk turun kelas ke kelas bantam.
Dengan pengalamannya sebagai juara kelas bulu, ia mampu mencatatkan 5 kemenangan beruntun sebelum akhirnya dihentikan oleh Aljamain Sterling. Dengan gaya permainan kickboxing ditambah kemampuan BJJ-nya, saat ini ia sudah mencatatkan 7 kemenangan secara knockout dan 3 kemenangan dengan teknik kuncian di UFC. Penampilannya dalam 2 tahun terakhir ini pun cukup mengesankan, ia mengalahkan petarung-petarung yang berada di ranking 10 besar, yakni Song Yadong, Marlon Vera dan Rob Font. Di usianya yang masih 31 tahun, tentunya ia masih memiliki kesempatan untuk mendapat pertandingan perebutan gelar juara. Ada kemungkinan ia akan menghadapi Merab Dvalishvili tahun ini. Apabila ia dapat mengalahkannya, tentu kesempatan akan semakin terbuka untuk mendapatkan perebutan sabuk juara. Merab Dvalishvili, petarung ulung asal negara kecil Georgia. Meskipun Georgia hanya memiliki luas setengah dari Pulau Jawa dan penduduknya hanya sekitar 3,5 juta jiwa, negara ini dapat berbangga memiliki petarung sekuat Merab Dvalishvili. Merab bergabung ke UFC pada tahun 2017 dengan status jawara kelas bantam. Sebelumnya, dia telah meraih sabuk juara di promotor yang bernama Ring of Combat. Meskipun debutnya di UFC tidak sesuai harapan dengan 2 kekalahan berturut-turut, Merab menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa dengan meraih 9 kemenangan beruntun sejak saat itu. Ia memiliki gaya bertarungnya didasarkan pada strategi dan taktik. Merab memenangi 8 dari 9 kemenangan terakhirnya melalui keputusan juri. Ini menandakan bahwa dia adalah tipe petarung yang lebih mementingkan strategi dan akumulasi poin daripada mencari kemenangan dengan cara knockout. Meskipun berada di peringkat ketiga dalam kelasnya, nama Merab Dvalishvili mungkin belum sepenuhnya bersinar. Namun, pertunjukan gemilangnya terhadap Marlon Moraes mencuri perhatian banyak penggemar. Meskipun dijatuhkan 3 kali, Merab mampu bangkit kembali dan menunjukkan ketangguhan mental serta daya tahan yang luar biasa. Meski layak mendapatkan kesempatan perebutan gelar, Merab menghadapi kendala karena sang juara bertahan memilih melawan petarung lain, yakni Chito Vera. Namun, semangatnya untuk meraih sabuk juara tidak pudar, dan Merab Dvalishvili tetap menantikan peluangnya untuk menunjukkan ketangguhannya di puncak divisi. Dengan kombinasi strategi, mental yang kuat, dan keterampilan bertarung yang terus berkembang, nama Merab mungkin akan semakin bersinar di panggung UFC. Aljamain Sterling, petarung asal Amerika ini mengawali karirnya sebagai seorang pegulat, hingga akhirnya pada tahun 2011 ia hijrah ke dunia MMA. Sebelum ke UFC penampilannya sangat mengesankan, ia tidak terkalahkan selama 8 pertandingan. Bahkan ia juga berhasil meraih sabuk juara kelas bantam di sebuah promotor MMA yang bernama Ring of Combat. Bergabung dengan UFC pada tahun 2016, Sterling mengalami tantangan awal dengan mengalami 2 kekalahan beruntun dalam debutnya. Namun, ketangguhan mentalnya muncul ketika ia bangkit kembali dan membuktikan potensinya sebagai petarung berkualitas. Dengan latar belakang sebagai pegulat, Sterling membawa ke dalam oktagon kemampuan untuk mengontrol pertarungan, mendominasi lawan-lawannya dengan ground and pound yang mematikan, dan tak jarang mengakhiri pertandingan dengan teknik kuncian. Di UFC, dia berhasil menyelesaikan pertandingan dengan kuncian sebanyak 8 kali. Puncak karirnya datang pada tahun 2021 ketika Sterling memenangkan gelar kelas bantam dari Petr Yan, petarung Rusia. Namun, kemenangannya tidak terlepas dari kontroversi, karena yang didiskualifikasi oleh wasit karena serangan ilegal. Sterling menjawab keraguan publik dengan mengalahkan Yan dalam pertandingan keduanya setahun kemudian. Sterling berhasil mempertahankan gelarnya selama 3 tahun sebelum akhirnya kehilangan sabuk juara pada tahun 2023 oleh Sean O'Malley. Setelah kekalahan tersebut, Sterling membuat keputusan menarik untuk naik ke kelas bulu pada tahun ini. Kiprah Sterling di kelas bulu menjadi sorotan menarik, dengan pertanyaan apakah dia dapat dengan sukses beradaptasi dan apakah keputusannya untuk berpindah kelas akan membawa dampak positif. Hanya waktu yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan penggemar MMA dengan antusias menanti bagaimana Aljamain Sterling akan melanjutkan perjalanan menariknya di dunia pertarungan ini. Sean O'Malley, petarung yang penuh gaya dari Amerika, masuk ke UFC melalui ajang pencarian bakat yang bernama Dana White Contender Series, menandai awal perjalanannya yang penuh bakat dan penuh warna. Terkenal dengan gaya bertarung yang sangat atraktif, O'Malley memukau para penggemar dengan kemampuannya mengkombinasikan pukulan dan tendangan secara sempurna, melihat gaya bertarungnya mirip dengan gaya bertarung petarung ikonik, Conor McGregor. Rekornya di UFC pun sangat fantastis. Saat ini ia sudah memenangkan 8 pertandingan di UFC, 7 dari pertandingan tersebut ia menangkan secara knockout. Ia pun baru saja menyandang status jawara pada 2023 silam ketika berhasil menumbangkan Aljamain Sterling hanya dengan 2 ronde saja.
Meskipun rekornya fantastis, O'Malley tidak luput dari satu kekalahan yang datang dari pertarungan melawan Marlon Vera. Tidak terima dengan hasil tersebut, petarung yang dikenal dengan julukan Suga ini menantang kembali Vera untuk pertarungan ulang yang dijadwalkan pada bulan Maret mendatang. Secara teknis dan berdasarkan rekam jejak, O'Malley memiliki keunggulan atas Marlon Vera. Meskipun kekalahan sebelumnya disebabkan oleh cedera kaki yang tiba-tiba, dunia MMA selalu menyimpan kejutan. Satu kesalahan dapat merubah segalanya, dan O'Malley harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan.